Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Teknik Komputer akan mempresentasikan usaha kami yang berjudul Mini Bite Burger, yaitu usaha kuliner berupa mini burger yang praktis dan terjangkau. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Fahmi Ramadan dengan NPM 0840240118. Dengan saya Ari Adiaksa dengan NPM 0840240009. Untuk dua teman kami lainnya tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke latar belakang usaha yang telah kami buat. Kami membuat usaha ini dengan latar belakang berawal dari kebutuhan mahasiswa yang menginginkan makanan yang cepat, praktis, dan juga dengan harga yang terjangkau, cocok di kantong mereka. Dan di lingkungan kampus masih banyak makanan yang relatif mahal atau kurang praktis untuk dikonsumsi di sela aktivitas kuliah. Nah, oleh karena itu, kami akan menghadirkan mini bite burger sebagai solusi makanan yang mudah dikonsumsi, mengenyangkan, dan juga ramah di kantong mahasiswa. Latar belakang ini kami buat berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Selanjutnya, nama usaha. Setelah kami membuat latar belakang, tentu kita akan membuat nama usaha yang menarik, nama usaha yang dapat menarik perhatian pelanggan tentunya. Nama usaha ini kami buat langsung ke inti agar pembeli atau pelanggan kita ini bisa tergambarkan di pikiran mereka bahwa usaha yang kita buat adalah sebagai sedemikian rupa. Nama usaha kami adalah Mini Bite Burger. Kata mini menunjukkan ukuran produk yang kecil, praktis, dan juga bite berarti mudah dimakan dalam satu gigitan. Lalu burger tentunya kita tambahkan sebagai gambaran dari produk utama kami. Jadi nama ini kami pilih untuk mencerminkan konsep makanan yang simple, praktis, dan menarik. Ketika orang-orang dengar Mini Bite Burger, otomatis pasti yang ada di bayangan mereka adalah burger berukuran kecil dan juga mudah dimakan. Nah, selanjutnya tentang jenis usaha. Oke, selanjutnya ada jenis usaha. Jadi usaha kami ini bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan cepat saji atau fast food. Kami menawarkan mini burger dengan konsep yang sederhana, yaitu makanan yang bisa dinikmati kapan saja dengan harga terjangkau, terutama untuk mahasiswa. Selanjutnya ada produk mini bite burger. Produk yang kami tawarkan adalah mini bite burger dengan berbagai isian seperti daging sapi, ayam, atau sosis, dilengkapi dengan topping sayur, keju, dan saus. Keunggulan dari produk kami adalah ukuran yang kecil sehingga mudah dimakan, serta harganya yang terjangkau. Produk ini juga fleksibel karena bisa dijual dalam bentuk satuan maupun dalam paket box. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar utama kami adalah mahasiswa di sekitar kampus dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang menyukai makanan praktis, murah, sering jajan atau nongkrong. Selain itu, kami juga menyasar anak kos dan pelajar yang membutuhkan makanan praktis dan murah. Kami memiliki target ini karena mereka memiliki kebutuhan tinggi terhadap makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada logo. Nah, berikutnya tampilan logo yang telah kami buat. Jadi logo ini kami buat tanpa bantuan AI, kami buat secara manual di Adobe Illustrator. Jadi ini adalah logo Mini Bite Burger. Silakan teman-teman bisa menilai bagaimana tampilan dari logo yang telah kami buat. Jadi logo ini merupakan identitas visual yang merepresentasikan usaha kuliner kami. Desain logo mencerminkan produk utama yaitu burger mini. Jadi itulah kenapa sebabnya logo ini kita buat berbentuk burger. Nah, selanjutnya kita masuk ke makna logonya. Logo ini kita buat atas dasar makna apa? Jadi logo ini memiliki beberapa makna, teman-teman. Yang pertama, bentuk burger tentunya melambangkan produk utama kami, dan tusukan di tengah itu menunjukkan kepraktisan dalam penyajian dan konsumsi. Nah, selanjutnya untuk roti yang berukuran M itu melambangkan inisial mini. Nah, selanjutnya bentuk B di bagian roti yang paling bawah itu melambangkan kata bite. Lalu warna kuning dan coklat menggambarkan makanan yang hangat dan menggugah selera, sedangkan warna hijau dan merah pada sayur-sayurannya melambangkan kesegaran bahan yang digunakan. Nah,
sekian tentang logonya. Lanjut kita akan menjelaskan tentang HPP atau modal yang akan kita keluarkan untuk membuat produk ini. Total modal yang kami butuhkan adalah seperti pada tabel ini. Yang pertama, untuk adonan rotinya meliputi tepung, gula, ragi, telur, susu, margarin, garam. Biaya per boxnya kita telah hitung sekitar Rp4.700. Biaya ini kita hitung berdasarkan survei melalui toko-toko online. Selanjutnya isiannya kita memilih sosis, selada, dan saus. Ke tabel sebelumnya, itu biaya per boxnya kisaran harga Rp6.000. Selanjutnya topping seperti saus tambahan, itu biaya per boxnya sekitar Rp1.000. Untuk saus tambahan ini telah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan nomor 4, kemasan kita akan menggunakan paperwork dengan harga per boxnya itu sekitar Rp1.500. Lalu biaya lainnya, biaya tambahannya seperti transportasi, listrik, air, kenaikan bahan baku, itu ada di Rp1.000, Rp800, Rp500, Rp700, hingga lain-lainnya seperti gas, tusuk gigi, dan lain-lain itu Rp800, sehingga total HPP yang dihasilkan sekitar Rp17.000. Kita biasa selanjutnya. Nah, setelah kita menemukan HPP-nya, kita akan menganalisis harga jual dan keuntungan. Yang pertama, kita sudah mewanti-wanti bahwa kita akan berekspektasi untuk menjual produk ini di harga 12.000, tapi dengan HPP yang telah ditentukan yaitu 17.000, kita akan mendapatkan rugi sekitar Rp5.000 atau presentasi sekitar 29%. Nah, selanjutnya, jika kita jual dengan harga normal sekitar Rp15.000, tapi kan HPP kita dapat tadi sebanyak Rp17.000, maka kita akan tetap rugi sebanyak Rp2.000, dan dengan persentase minus 11%. Maka harga 15.000 menurut kami sepertinya untuk balik modal itu belum cocok. Yang ketiga, kategori harga ideal sekitar 18.000. Mungkin kita akan pertimbangkan antara yang ideal atau yang aman. Dengan HPP 17.000 maka kita akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000 atau dengan persentase 5,8%. Nah, selanjutnya kategori aman, mungkin kita akan jual di harga 20.000, tapi menurut kelompok kami, harga 20.000 itu mungkin terlalu mahal di bayangan para mahasiswa. Karena 20.000 jika membeli makanan yang lain tentu akan mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada mini bite burger ini. Dengan HPP 17.000, laba atau rugi yang kami dapatkan sekitar, atau keuntungan yang kami dapatkan sekitar Rp3.000, dan persentase keuntungan sekitar 17,6%. Oke, selanjutnya strategi pemasaran. Mohon maaf, perkiraan modal ya. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan di tabel, perkiraan modal itu mencakup bahan baku dan kemasan untuk produksi mini burger, lalu biaya lainnya seperti transportasi, listrik, dan biaya promosi, dan juga HPP per produk. Nah, ini sebenarnya bukan 9.700 tapi 17.000 per box burger. Jadi total modalnya bukan 116.500 tapi ada menurut tabel yang tadi. Oke, selanjutnya pembicara keempat. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang kami gunakan itu adalah penjualan langsung di sekitar kampus serta promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Kami juga menyediakan sistem pre-order dan paket hemat untuk menarik minat pembeli. Dan selanjutnya ada keunggulan usaha. Jadi keunggulan usaha kami itu harga yang terjangkau untuk mahasiswa, ukuran yang praktis dan murah dan mudah dikonsumsi, yaitu dapat dijual dan dalam bentuk satuan maupun paket, serta bahan baku yang mudah didapat sehingga produksi dapat berjalan secara konsisten. Oke. Jadi sebagai penutup,
Mini Bite Burger itu hadir sebagai solusi makanan praktis dan ekonomis, khususnya di lingkungan kampus. Kami berharap usaha ini dapat berkembang dan menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.